Kalau kita bicara produk dalam negeri, industri TPT, sekarang kan jadi narasi yang dibangun adalah pemerintah ingin melindungi industri dalam negeri kita dengan melalui menindak ataupun memperketat peredaran thrifting yang ilegal. Kalau kita pakai kacamata pedagang, mungkin nggak begini. Kalau memang benar pemerintah mau melindungi industri dalam negeri, kenapa nggak melalui bentuk insentif? Kenapa nggak bentuk mungkin kemudahan-kemudahan lainnya? Jangan rusak mata pencarian kami yang sehari-hari mungkin hanya untung satu bal itu 5.000, 10.000. Betul, ya. Dengan point of view seperti itu beberapa pedagang di sini menyampaikan kayak gitu, Pak. Dan kalau mau ditertipin, jangan cuma kami nih yang punya sewa ruko-ruko toko di Senen, di Blok M. Iya. Toh di ekosistem digital, itu TikTok juga kan banyak, Pak, yang jual thrifting gitu kan. TikTok lah, yang toko si Oren dan lainnya itu kan juga sangat banyak gitu. Ini gimana, Pak? Kalau pandangan Pak Heru, gimana kita menjawab katakanlah sebagai pedagang mengatakan itu? Kalau memang mau melindungi industri dalam negeri, tekstil dalam negeri, kasih dong insentif, kasih dong kemudahan ini. Jangan mengusik lahan yang sudah ada ini. Betul. Untung 3.000, 5.000 bos gitu kan. Iya, Masa mau betul. diusik mata pencarian kami gitu. Ya, saya termasuk orang yang open mind soal ini ya. Jadi saya ada setuju juga dengan para pedagang itu karena sejak kebijakan larangan ini diberlakukan dengan peraturan Menteri Perdagangan ya tahun 2022, itu kios-kios di Pasar Senen, kemudian di Blok M di Jakarta ya, kemudian di Beringharjo di Yogyakarta, kemudian di Solo di Pasar Legi dan sebagainya itu jadi sepi, Mas. Iya. Kasihan juga. Nah, kalau semangatnya adalah melindungi UMKM, bukannya mereka ini juga UMKM juga, dan jumlahnya ratusan ribu juga. Iya. Jadi ini kebijakan yang kita bertujuan untuk melindungi mereka, tapi sebenarnya menghantam mereka juga. Nah, itu mungkin perlu jalan keluar yang lebih elegan lah. Jadi maksud saya kalau kita ini cenderung serba kalap gitu. Misalnya dulu kita bebasin nih, barang impor bekas boleh masuk, bahkan kita belinya kiloan gitu, semua bebas. Terus kemudian ada yang protes, kemudian semua ditutup, tidak dikasih celah apapun gitu. Jadi semuanya tuh dari titik ekstrim. Kalau bebas ya bebas banget, kalau dilarang ya dilarang sama sekali. Nah, mungkin kita perlu jalan keluar yang lebih elegan, yang bisa memperpanjang nafas para pedagang UMKM itu, karena memang mereka ini juga, kalau saya lihat sebagian besar mereka, kecuali importirnya ya, mereka itu juga pelaku UMKM juga.